Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin. Di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang mendapatkan gelar Aminul Ummah, yakni orang terpercaya dalam umat. Gelar ini diberikan oleh lisan suci Nabi kita yang tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mendapatkan taufik untuk hijrah pertama kali ke Abyssinia atau ke negeri Habsyah. Dan ada yang menjadi syahid di Perang Badar. Siapa sajakah mereka? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, mari kita bersama-sama mengikuti jejak Sang Rasul. Ya qalbi yazkur Ahmada, Aina al-huda mufnil ida. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang 5 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam Islam, yakni setelah para sahabat-sahabat yang sebelumnya. Perlu kita ketahui bahwa di antara mereka adalah Hadrat Abu Ubaidah bin Abdullah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dikatakan sebagai sahabat yang ke-9 ya, yang masuk ke dalam Islam untuk pertama kalinya. Nama aslinya adalah Amir bin Abdullah. Beliau termasuk di antara 10 sahabat yang dikabarkan pasti masuk surga. Beliau masuk Islam di Darul Arqam, ditabligi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sahabat yang setia, yang sangat baik, ya. Dan beliau pernah menjalani hijrah ke Abyssinia ketika situasi umat Islam di Makkah Al-Mukarramah dalam kondisi tidak baik-baik saja. Yakni mulai banyak penentangan, mulai banyak penyiksaan, sehingga umat Islam tidak bisa beribadah atau menjalankan ajaran Islam di kota Makkah Al-Mukarramah dengan layak. Sehingga beliau pun termasuk di antara sahabat yang pertama kali hijrah ke Abyssinia. Beliau ini adalah sahabat yang boleh dikatakan yang terpercaya. Sehingga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau digelar dengan Aminul Millah, yakni orang yang menjadi kepercayaan ya dalam agama Islam ini, orang terpercaya dalam agama Islam ini. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa likulli ummatin aminun. Pada setiap umat itu ada seorang amin. Amin itu artinya orang terpercaya, orang yang jujur. Kalau dalam bahasa ekonomi dikatakan bendahara. Tapi dalam kesempatan ini beliau bersabda bahwa wujud ini Abu Ubaidah bin Abdullah Al-Jarrah bin Al-Jarrah ini adalah sahabat yang betul-betul sangat luar biasa kesetiaannya,
loyalitasnya, dan bahkan kecintaan kepada tauhid ilahi begitu kuatnya. Ketika perang Badar, beliau berhadapan dengan ayah beliau, yakni Abdullah. Ayah beliau sangat tidak suka kepada Islam, tidak suka kepada agama yang dibawa oleh Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karenanya anak beliau ini, Abu Ubaidah, disusahkan oleh ayahnya sehingga anaknya harus hijrah ke Abyssinia, ya, ke Habsyah, ke negeri Habsyah yang merupakan negeri yang oleh lisan suci Nabi kita tercinta Muhammad SAW dikatakan sebagai negeri yang rajanya penuh dengan kejujuran dan keadilan. Ketika di perang Badar, beliau berhadapan dengan ayah beliau. Tapi setiap kali berjumpa dengan ayahanda beliau, beliau akhirnya menyingkir atau beliau menjauhi ayah beliau, tidak mau bertarung dengan ayahnya. Tetapi sang ayah karena kebencian kepada anaknya luar biasa, terus saja mengikuti ya Hadrat Ubaidah. Hadrat Abu Ubaidah dikejar terus oleh ayahnya. Beliau menghindar jangan sampai beliau bertarung dengan ayahnya, yakni Abdullah. Tetapi sayang, kebencian yang dimiliki oleh ayahnya mengantarkan ayahnya untuk terus mendekati Abu Ubaidah. Sehingga apa yang terjadi? Ketika sudah berulang kali demikian, beliau sudah berusaha supaya jangan sampai terjadi pertarungan antara beliau dengan ayahnya. Tetapi ayahnya terusnya mendesak dengan penuh kebencian kepada Islam, kepada tauhid ilahi. Maka rasa ghirah, kecemburuan akan tauhid yang dimiliki oleh Abu Ubaidah pada saat itu mulai bergelora. Dan akhirnya terpaksa beliau harus berhadapan dengan sang ayah. Dan beliau berhasil membunuh ayah beliau sendiri, Abdullah. Coba lihat, beliau tidak mempedulikan. Jika beliau sudah memberikan kesempatan kepada ayah beliau, tetapi ayah beliau tidak mempedulikan hal itu. Artinya apa? Artinya beliau bertarung demi Allah Subhanahu wa taala, demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, tidak pandang apakah ayah atau bukan. Luar biasa, beliau harus membuat satu keputusan yang kokoh bahwa beliau harus membunuh ayah beliau. Walaupun ayah kandung beliau, sebab ayahanda beliau sendiri sudah memusuhi Islam dan ingin membunuh beliau semata-mata karena kebencian kepada Islam, kepada tauhid ilahi. Sedangkan putra beliau, yakni Abu Ubaidah, dengan semangatnya, dengan keyakinan bahwa Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah Rasulku, ya, tauhid harus ditegakkan di muka bumi ini. Beliau akhirnya berhasil membunuh ayahanda tercinta beliau. Pemirsa yang berbahagia, mengenai Hadrat Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu ini, beliau suatu ketika, ya, Hadrat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu ketika beliau ditanya, siapakah yang menjadi pengganti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat? Maka beliau menjawab, Abu Bakar. Kemudian ditanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi? Umar. Kemudian Umar. "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi? Beliau katakan, Abu Ubaidah bin Abdullah, ya, bin Al-Jarrah. Kemudian ditanya, "Tsumma man?" Beliau terus dengan berdiam diri, tidak memberikan jawaban apa-apa. Pemirsa, ternyata para sahabat yang lainnya pun demikian. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau melihat sosok Hadrat Ubaidah ini, Hadrat Abu Ubaidah ini adalah sahabat yang besar sekali, yang sekiranya beliau masih hidup di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika mendengar kabar beliau, Umar berkata begini, sekiranya
ingin beliau memilih khalifah, maka Hadrat Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu lah yang beliau akan pilih, yang menjadi penerus beliau. Yang itu adalah keyakinan dari Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi para sahabat lainnya sudah mengetahui kewibawaan karisma yang dimiliki oleh Hadrat Abu Ubaidah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga demikian, memberikan penjelasan demikian. Dan sahabat-sahabat lainnya pun mendukungnya. Sebab apa? Beliau adalah wujud yang dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat yang luar biasa, Aminuddin, Aminul Millah, ya, orang terpercaya dalam agama. Sampai-sampai Hadrat Umar bin Khattab bersabda bahwa beliau berkata bahwa sekiranya aku diberikan kesempatan untuk memilih khalifah, maka akan aku tunjuk yang namanya Hadrat Abu Ubaidah bin Abdullah bin Al-Jarrah sebagai khalifah. Kalau aku ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa engkau memilihnya? Saya akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menjadikannya melalui lisan suci Rasulullah sebagai Aminul Millah, Aminul Ummah, orang terpercaya dalam ummah. Itu. Jadi pemirsa, inilah salah satu kelebihan Hadrat Abu Ubaidah bin Abdullah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Luar biasa, sosok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di antara para sahabat. Kemudian pemirsa, selanjutnya adalah kita melihat ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya yang menerima Islam, yaitu Ubaidah bin Al-Harith. Beliau masuk Islam ya di masa-masa awal dan beliau ini syahid di perang Badar. Masya Allah. Beliau ini masih saudara sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubaidah bin Al-Harith ini beliau terbunuh atau syahid ketika di perang Badar. Kisahnya bagaimana? Begini, ketika perang Badar baru mau dimulai, wujud-wujud penting dari kalangan umat Islam, yakni Ali bin Abi Thalib, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Ubaidah bin Al-Harith ini tampil. Kenapa mereka tampil? Karena mereka ditantang oleh pimpinan kafir Quraisy masa itu, yaitu Walid bin Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Utbah bin Rabi'ah. Inilah lawan-lawan mereka. Mengapa demikian? Karena pada masa itu, ketika pertama kali perang Badar mau dimulai, 3 orang dari kafir Quraisy ini, yakni Syaibah, kemudian Utbah, dan Walid, mereka mencari pimpinan kaum muhajirin, tokoh-tokoh penting dari kaum muhajirin. Ternyata pada masa itu 3 dari kaum Ansor tampil untuk berhadapan dengan mereka. Lalu mereka bertanya, siapa kalian? Kami dari kaum Ansor, kami penduduk Madinah. Oleh karena itu, 3 orang dari kafir Quraisy ini, mereka tidak mau. Kami adalah orang, beliau katakan, mereka mengatakan, kalian adalah orang terhormat. Kalian memang orang penting di kalangan kalian, tetapi kami tidak ingin bertanding dengan kalian. Karena kami ingin mencari saudara kami, dari kaum muhajirin, yang asalnya dari Makkah Al-Mukarramah. Maka ketika mendengar ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan 3 sahabat beliau ini. Yang pertama adalah Ubaidah bin Al-Harith, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Ali bin Abi Thalib untuk tampil berhadapan dengan 3 tokoh penting dari kafir Quraisy tadi. Jadi 3 lawan 3. Pertarungan yang terjadi adalah Ali bin Abi Thalib bertarung melawan Walid bin Utbah, dan kemudian pertarungan selanjutnya adalah Hamzah melawan Syaibah bin Rabi'ah,
Nah, Hamzah ketika bertarung dengan Syaibah bin Rabi'ah, beliau berhasil membunuh Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian demikian juga Ali bin Abi Thalib bertarung dengan Walid bin Utsbah. Pada akhirnya beliau berhasil mengalahkan Walid bin Utsbah. Kemudian, namun di posisi lain, ketika Hadrat Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu bertarung dengan Utbah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah berhasil memotong kaki beliau sehingga beliau terluka, dan akhirnya ketika melihat situasi tadi, Ali bin Abi Thalib dan paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib turut membantu Ubaidah bin Al-Harith sehingga mereka berdua berhasil membunuh Utbah bin Rabi'ah. Sehingga pertarungan itu dimenangkan oleh umat Islam, yakni 3 sahabat Nabi SAW. Tetapi sayang, Ubaidah bin Al-Harith ini beliau tidak mampu bertahan lagi, sehingga setelah 5 hari setelah peperangan Badar, beliau wafat di dalam perjalanan. Inilah sekilas riwayat dari Hadrat Ubaidah bin Al-Harith yang merupakan saudara sepupu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, sahabat yang ketiga, Abu Hudzaifah bin Utsbah, beliau dari Banu Umayyah. Ya, nama asli beliau adalah Hushaim atau disebut dengan Hisl, Hashim, Qais, Mihsham. Itu nama-nama yang terkenal untuk beliau. Beliau baiat sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Darul Arqam. Artinya beliau di antara sahabat yang terkemuka. Beliau termasuk tokoh Islam atau yang pertama yang ikut berhijrah ke Abyssinia untuk pertama kalinya. Karena pada saat itu Makkah Al-Mukarramah dalam kondisi tidak baik-baik saja untuk kaum muslimin. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada umat Islam ya yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, ya. 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Nabi bersabda tentang masalah ini. Beliau bersabda demikian, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah fa inna biha malakan la yuzlamu anhu ahadun wa hiya ardu sidqin hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fihi." Yakni sekiranya kalian keluar atau hijrah ke satu negeri yang bernama Habsyah itu, sesungguhnya negeri itu adalah dipimpin oleh raja yang tidak berbuat zalim kepada siapapun. Itu adalah negeri yang jujur. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan kelapangan untuk kalian dari situasi yang kalian hadapi saat ini. Nah, ini harapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau berkatakan bahwa negeri Habasyah itulah negeri yang aman, negeri yang jujur, yang dipimpin oleh raja yang jujur. Demikian pula Hadrat Abu Hudzaifah, istri beliau ikut hijrah bersama beliau juga. Yang istri beliau siapa? Sahlah binti Suhail. Ya. Diceritakan bahwa beliau ini hijrah pertama kali dan yang kedua kali ke Habsyah. Pemirsa, saya ingin menceritakan sedikit bagaimana kisah 2 kali hijrah di Habsyah ini. Pertama adalah mereka yang 11 laki-laki dan 4 wanita itu hijrah pertama kali ke Habsyah. Di sana mereka hidup dengan tenang. Tetapi kemudian dari penduduk Makkah, kafir Quraisy berusaha supaya 15 orang ini ya harus kembali segera ke Makkah Al-Mukarramah. Mereka datang meminta kerja Habsyah tapi tidak dikabulkan. Kemudian mereka berupaya dengan berbagai macam cara supaya mereka ini kembali. Sahabat Nabi ini kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Caranya adalah mereka menyebarkan desas-desus bahwa Makkah Al-Mukarramah telah menerima Islam. Mendengar kabar ini akhirnya mereka pulang kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Yakni 11 sahabat dan 4 wanita mereka kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Tapi ternyata kabar yang mereka terima itu fiktif. Tidak benar. Malah sebaliknya umat Islam semakin dianiaya. Oleh karena itu rombongan kedua yaitu hijrah yang kedua kembali ya, imigrasi atau hijrah yang kedua terjadi lagi dengan jumlah lebih kurang 100 sahabat yang berangkat ke Habsyah. Salah satunya adalah Abu Hudzaifah bersama istrinya. Ini yang
sudah terjadi di masa lalu ya, di masa sahabat. Perjuangan mereka sungguh luar biasa. Ya, meskipun ditipu oleh penduduk Makkah Al-Mukarramah pada masa itu, tetapi mereka dengan tekad yang kuat untuk menyelamatkan diri, untuk bisa beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ketenangan dalam beribadah, mereka terpaksa harus meninggalkan Makkah Al-Mukarramah dan hijrah ke Habsyah. Hadrat Abu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau wafat di Yamamah, yakni ketika kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika memerangi Musailamah Al-Kadzdzab yang pada saat itu mengaku diri sebagai nabi. Kemudian beliau melakukan pemberontakan dan tindakan-tindakan yang kejahatan yang meresahkan umat Islam pada masa itu. Di antaranya adalah di mana umat Islam dilarang untuk berzakat dan sebagainya. Kemudian pemirsa yang berbahagia, ada sahabat berikutnya itu Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sepupu Sayyidina Umar bin Khattab, nikah dengan adiknya Sayyidina Umar bin Khattab, yakni bernama Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab adalah adik kandung dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ayah beliau, yakni ayah dari Sa'id bin Zaid adalah Zaid bin Amr. Zaid bin Amr ini adalah satu wujud yang selalu mencari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau ini ahli tauhid. Beliau tidak memakan hewan sembelihan yang disembelih oleh orang Quraisy. Beliau tidak memakan hewan sembelihan orang-orang Quraisy masa itu. Dan bahkan sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW, beliau sudah berlaku demikian. Ia menganggap bahwa yang dilakukan atau pengorbanan yang dilakukan oleh kaum Quraisy masa itu sebagai aib. Mengapa? Karena mereka mempersembahkannya kepada berhala, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada agama, kepada tauhid, ya, bukan kepada tauhid tetapi berhala. Beliau selalu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain mencari agama Ibrahim tersebut. Suatu ketika beliau bertanya kepada ulama Yahudi tentang agama Yahudi. Tetapi ulama Yahudi tersebut mengatakan, jangan engkau masuk ke dalam agama Yahudi. Karena sesungguhnya di dalam agama Yahudi itu sendiri sudah banyak yang rusak, sudah tidak benar. Lalu beliau bertanya, lalu apa yang harus saya cari? Kata ulama Yahudi, engkau harus mencari agama Ibrahim yang Hanif. Beliau bertanya, apa itu Hanif? Dijelaskan oleh ulama Yahudi tersebut, Hanif adalah agama Ibrahim yang bukan Yahudi dan bukan pula Nasrani. Jadi saat ini beliau katakan tidak lagi ada yang namanya agama Ibrahim masa ini. Ya, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Itu Hanif. Kemudian beliau pindah lagi ke ulama Kristen atau ulama Nasrani, memberikan jawaban yang sama. Sehingga beliau mencari-cari agama Ibrahim dan beliau menyampaikan kepada penduduk Makkah Al-Mukarramah, beliau mengatakan bahwa saya tidak melihat di antara kalian yang muwahhid, yang berdiri atas agama Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni asyhadu anni ala dini Ibrahim. Ya Allah, aku bersaksi bahwasanya aku adalah orang yang berdiri atas agama Ibrahim. Pemirsa yang berbahagia, ayah dari Sa'id bin Zaid ini, yakni Zaid bin Amr, selalu mengatakan begini, Ilahi ilahu Ibrahim wa dini dinu Ibrahim. Tuhanku adalah Tuhanku adalah Tuhannya Ibrahim dan agamaku adalah agamanya Ibrahim. Pemirsa, zaman itu beliau sudah memiliki fitrat yang baik, ya, fitrat muwahhid yang menegakkan tauhid. Beliau berkata kepada penduduk Quraisy, "Ya ma'asyara Quraisy, wallahi ma minkum ala dini Ibrahim min ghairi." Beliau katakan, wahai penduduk Quraisy, demi Allah, tidak ada di antara kalian yang berdiri di atas agama Ibrahim selain aku. Nah, kenapa ini perlu diceritakan? Ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan putra beliau, yakni Sa'id bin Zaid, beliau mengucapkan lafaz ini, Ghafarallahu li Zaid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kepada Zaid bin Amr wa rahimahu dan merahmatinya, fa innahu mata ala dini Ibrahim, karena beliau wafat di atas agama Ibrahim. Pemirsa yang berbahagia,
Ini wujud yang sangat luar biasa. Ya. Kenapa harus diceritakan? Karena ini cikal bakal. Karena ini cikal bakal sampai Allah Subhanahu wa taala memberkati putra beliau itu Sa'id bin Zaid ya. Cikal bakal Sa'id bin Zaid masuk Islam. Berkat ayah beliau, ya tabaruk orang tua beliau yang mencari tauhid ilahi, mencari agama Ibrahim, sehingga Allah taala mengabulkan harapan beliau dengan masuk Islamnya putra beliau yang bernama Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Pemirsa yang berbahagia, itulah ya berkat-berkat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada Zaid ibn Amr. Beliau muwahhid yang selalu menegakkan tauhid ilahi, sehingga anak beliau, putra beliau Sa'id bin Zaid mendapatkan tabaruk dengan menerima Islam. Apa artinya? Jika seorang ayah berdiri atas tauhid, lalu berhadapan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya mendapatkan petunjuk yang benar, lalu wujud tersebut wafat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tabaruk kepada keturunannya. Salah satunya pada Sa'id bin Zaid. Beliau menerima Islam dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu berkat pengorbanan ayah beliau. Ayahnya ini wafat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan diri sebagai nabi. Sekiranya pemirsa, kalau ayahanda dari Sa'id bin Zaid ini, yakni Zaid bin Amr, masih berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya beliau akan masuk ke dalam agama Allah, yakni agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang fitrah, yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah berfirman, "Inna hadza la fis suhfil ula suhfi Ibrahim wa Musa." Sesungguhnya ajaran Al-Qur'an ini ajaran yang pernah dulu diajarkan pada suf-suf terdahulu, yaitu sufnya Ibrahim dan sufnya Musa alaihissalam. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mendapat keberkatan dari pengkhidmatan. Demikian juga anak keturunan kita, semoga Allah Ta'ala memberkati mereka. Sebagaimana kita lihat tadi, pengkhidmatan Zaid ibn Amr menghasilkan keberkatan untuk putra beliau, sehingga putra beliau masuk ke dalam agama Allah, Islam, yakni Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.